tidak perlu saya kira untuk memperpanjang masalah dalil dan apa yang membuat maulid itu boleh. Tapi kata beliau, saya ingin menyebutkan cerita itu Suwaibah, pembebasan Suwaibah yang merupakan ibu yang merawat Rasulullah SAW. Jadi Suwaibah ini kita tahu budaknya siapa? Abu Lahab, yang kemudian dibebaskan oleh Abu Lahab karena dia mendengar bahwa keponakannya dilahirkan. Nah, ini kata beliau saya akan menyebutkan. Karena kenapa di sini disebutkan? Pertama, ini dalil orang yang mengadakan maulid, termasuk dalil orang yang mengadakan maulid. Kenapa? Karena di dalam cerita ini ada faedah yang kita ambil, yaitu orang yang bahagia terhadap hari lahirnya Nabi mendapat balasan dari Allah. Ada kaitan sama maulid? Ada kaitan. Makanya kita jelaskan dulu ceritanya sebentar, dan saya kira Abu yang menutup pembahasannya dengan kisahul itib, kisah pembebasan Suwaibah, seperti ulama-ulama fikih juga biasanya menutup kitab mereka dengan al-itqu, dengan bab pembahasan membebaskan budak. Kenapa kok dijadikan terakhir? Karena mereka optimis, berharap sebagaimana kami menutup kitab kami dengan pembebasan, bab pembebasan, kami berharap agar dibebaskan dari api neraka. Jadi itu harapan si muallif menutup kitabnya dengan qissatu itqi Suwaibah. Yadkur ulama fi kutubil hadis wa sirah qissata itqi Abi Lahab jariyatihi Suwaibah lamma akhbarahu bi wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam an akhbar min ra'a Abu Lahab bin Nawm ba'da wafatihi fasa'aluhu al-hal faqala lam alqa khairan ba'dakum ghayra anni suqitu bi hadhihi bi'ataqati Suwaibah wa innahu la yukhaffafu 'alayya fi kulli yawmin itsnain qultu hadha al-khabar. Jadi cerita ini sebagaimana dimuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Sahihul Bukhari. Ceritanya Abbas bin Abdul Muttalib, saudara Abu Lahab, melihat Abu Lahab di dalam mimpi setelah Abu Lahab meninggal. Dia tanyakan tentang keadaannya, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Dia bilang lam alqa khairan ba'dakum. Tidak ada kebaikan yang aku lihat setelah aku meninggalkan kalian. Artinya tiap hari disiksa, tiap hari diadab. Wa ira'ani sutitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibah. Hanya saja ada keringanan. Dia bilang ada keringanan, saya diberi air. Saya diberi air oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua balasan karena saya membebaskan Suwaibah. Alasan dia membebaskan, orang Arab punya satu kebiasaan. Orang yang menyampaikan kabar gembira akan diberi hadiah. Jadi kalau dia lagi duduk, tiba-tiba ada orang datang kasih kabar gembira. Nah, ini kebiasaan orang Arab. Orang yang ngasih kabar gembira dikasih hadiah. Dan pada saat dia menerima kabar gembira keponakannya lahir, yang menyampaikan kebetulan adalah budaknya sendiri. Maka untuk memberikan hadiah, dia hadiahkan kebebasan untuk budaknya sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam cerita ini, dia dapat keringanan setiap hari Senin dengan diberikan air. Itu saja. Tapi yang bisa kita ambil pertama, orang yang bahagia atas kelahiran Nabi, ya, tanpa apa? Tanpa kita lihat dulu nanti ini Abu Lahab ceritanya bakal jadi musuh besar Nabi. Pada saat dia bahagia itu, dia nggak tahu kalau ini Nabi. Dia hanya tahu keponakan saya lahir. Lalu ulama-ulama mengatakan bagaimana kalau orang bahagia kelahiran Nabi karena tahu ini seorang Nabi, karena tahu ini karena tahu ini penyelamat umat, karena tahu ini yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Bagaimana kalau orang mencintai Nabi, senang atas hari kelahiran Nabi karena dasar-dasar agama? Kalau Abu Lahab senang kelahiran Nabi padahal dia nggak tahu ini Nabi, hanya senang pada saat keponakannya lahir, tapi dapat balasan. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Nah, sekarang kalau memang ini hadis
bisa dipertanggungjawabkan, berarti kan orang senang di hari kelahiran Nabi, itu berarti bagus karena ada dalil yang bisa disandarkan. Maka kata beliau, pertama untuk memberikan tasbih terhadap hadis ini, beliau mengatakan hadal khabar, hadis ini rawahu wa naqalahu jumlatun min a'immatil hadis wa siyah mithlul Imam Abdul Razzaq As-San'ani dalam kitab Musannaf. Jadi kata beliau, cerita ini dimuat oleh beberapa ulama di dalam kitabnya, dan ulama ini bukan sembarangan ulama, mereka a'immatil hadis wa siyah, imamnya, pemimpinnya, ulama di dalam bidang hadis dan sirah. Siapa saja? Abdul Razzaq As-San'ani dalam kitabnya Musannaf, wal Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, wal Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, wal Hafidz Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah, wal Hafidz Al-Baihaqi wa Ibnu Hisham di dalam sirahnya, wa Suhaili di dalam Raudhul Ulum, wal Hafidz Al-Baghawi wa Muhammad bin Umar Bahram Al-Hadrami di dalam sirahnya, wal Ashqar di dalam kitab sirahnya, wal Amiri juga di dalam kitab sirahnya, wa sa'ubayyinu dzalika bit tafsir insyaallah. Nah, kemudian beliau menyebutkan sedikit-sedikit, kata beliau, adapun Imam Abdul Razzaq As-San'ani menyebutkan cerita ini, beliau katakan, wa amal Imam Al-Bukhari faqad rawahu sahihi bi isnadihi ila Urwah bin Zubair mursalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mursal. Mursal ini kalau ada seorang tabi'in tidak bertemu dengan Nabi, dia ketemu dengan sahabat, tapi dia mengatakan qala Rasulullah SAW, maka hadisnya ini dikatakan hadis mursal. Kenapa? Namanya mursal, dia langsung lemparkan kepada baginda Rasulullah, dia tidak menyebutkan sanadnya. Jadi kalau ada seorang tabi'in menyebutkan qala Rasulullah, maka hadisnya dinamakan mursal. Dan kita tahu di dalam ilmu mustalahul hadis, mursal ini sendiri ada perbedaan pendapat di antara para ulama, di mana seperti Imam Malik justru menjadikan mursal ini lebih kuat daripada yang lainnya. Begitu juga Imam Abu Hanifah dalam beberapa qaulnya. Kenapa? Karena seakan-akan kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah SAW dan dia seorang tabi'in yang bisa dipercaya, kata Imam Malik, seakan-akan dia mengatakan saya yang jamin nasabnya, tidak perlu dicari-cari lagi, saya yang jamin nasabnya. Makanya dikatakan man arsal faqad takaffal, man arsal faqad takaffal, orang yang sudah menyebutkan langsung qala Rasulullah, maka seakan-akan dia sudah menjamin bahwa di dalam sanadnya tidak ada masalah. Ini menurut Imam Malik. Perbedaannya dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tetap memberikan persyaratan-persyaratan. Kalau ditemukan misalkan di hadis lain, hadis ini bersambung dan kemudian ternyata yang dilewati ini adalah orang yang sikoh, maka nanti bisa jadi tidak bermasalah. Nah, jadi ada persyaratan tetap, karena belum tentu yang dilewati ini disepakati oleh ulama dipercaya. Yang menurut saya bisa dipercaya, belum tentu menurut ulama lain bisa dipercaya. Jadi kata Imam Syafi'i, bisa seperti Imam Malik tadi. Walaupun dia sudah menjamin, belum tentu jaminan orang ini bisa dipercaya oleh orang yang satunya lagi, ulama yang lainnya lagi. Ini singkat mengenai hadis mursal. Jadi hadis ini mursal.